Acara selanjutnya, penampilan Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh saudari-saudari kami, Mutia Afdila, Vina Anggiasa Putri, dan Nurbaiti. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-munfarid bil uluhiyah Wal man'uti bil wahdaniyah. Al munazzahu an syarikin fit takhliqi wal ibda' wal muta'ali an nadhirin fil dzati was sifat. Wa sallallahu wa sallama 'alal mab'uutsi lin-nas basyiran wa nadhiran wa rahmatan wa da'iyan ila Allah ala basiratin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para asatidzah yang kami sayangi, teman-teman yang kami cintai, hadirin yang semoga dirahmati Allah. Di antara mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Peristiwa nyata yang telah terjadi dan kita wajib mempercayainya, tepatnya tanggal 27 Rajab. Atas perintah Allah Ta'ala, malaikat Jibril datang dengan membawa kendaraan yang disebut dengan burak. Binatang tunggangannya mempunyai kecepatan luar biasa. Sejauh mata burak memandang, sejauh itu pula lah burak melangkah, tanpa dengan menjatuhkan tanah, batu atau apapun. Sang malaikat membuka atap tempat Rasulullah tidur. Jibril membangunkan Rasulullah dan mengajaknya keluar untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Dari Masjidil Haram, Rasulullah memulai perjalanannya Isra dengan melewati beberapa tempat bersejarah hingga akhirnya beliau sampai di Masjidil Aqsa. Di masjid inilah Rasulullah dipertemukan dengan semua nabi serta melakukan salat 2 rakaat berjamaah dan sekaligus menjadi imam mereka. Ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia di antara para nabi. Setelah Isra, Rasulullah yang ditemani malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, perjalanan yang dimulai dari Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha, bahkan ke atas langit ketujuh. Hanya dalam waktu sekitar sepertiga malam saja, Rasulullah sudah kembali ke Mekah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Sungguh menakjubkan, bukan? Namun itulah bukti kekuasaan Allah yang sempurna, tidak ada bandingannya. Inilah yang disebut dengan mukjizat, bukti kebenaran akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Dari kata pengantar yang telah disampaikan kedua teman saya, maka izinkanlah kami menyampaikan uraian singkat yang berjudul Qudusul Isra baina Makkah was sama. Artinya, tujuan Isra antara Makkah dan langit. Hadirin, sejenak mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para nabi sebagai rahmat bagi para hambanya, karena akal tidak memiliki hal yang membuat para hamba tidak membutuhkan para nabi. Akal tidak bisa dengan sendirinya mengetahui perkara-perkara yang menyelamatkan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat tersebut telah memberikan anugerah yang besar terhadap para hambanya. Allah Ta'ala menciptakan mukjizat bagi para nabinya agar menjadi bukti kebenaran pengakuan mereka sebagai nabi. Mukjizat adalah kejadian menakjubkan yang menyalahi kebiasaan yang muncul dari seorang nabi dan tidak tertandingi oleh hal yang sama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling agung mukjizat-mukjizatnya. Kebenaran terjadinya mukjizat Al-Isra ditegaskan dalam nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka wajib hukumnya beriman bahwa Allah telah memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Para ulama dari generasi salaf dan khalaf, dari kalangan para ahli hadis, ulama kalam, ulama tafsir, ulama fiqih telah sepakat bahwa Isra ditegaskan bahwa Isra terjadi dengan jasad dan ruh dalam keadaan terjaga dan bukan hanya sekedar mimpi. Inilah pendapat yang benar, pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudzaifah dan para sahabat lainnya. Ini juga pendapat Imam Ahmad dan para imam lainnya, juga pendapat At-Tabari dan lainnya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang Isra karena memang ditegaskan dalam nas Al-Quran. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang mengingkari Isra maka telah mendustakan Al-Quran, Dan orang yang mendustakan Al-Quran maka ia telah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kesempatan ini perlu kita tegaskan bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta tujuh langit dan pencipta semua tempat, dan bahwa Allah ada sebelum menciptakan semua tempat tanpa tempat-tempat ini semua. Jadi tidak boleh diyakini bahwa Allah ada di salah satu tempat atau di semua tempat, atau ada di langit dengan zatnya, atau bertempat di atas arash, atau bertempat di angkasa, atau dekat dengan kita, atau jauh dari kita dengan jarak. Maha suci Allah dari semua keyakinan-keyakinan tersebut. Orang yang meyakini keyakinan-keyakinan salah tersebut dihukumi keluar dari Islam. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, Kana Allahu ala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah ada sedangkan tempat belum ada, dan setelah terciptanya tempat, Allah tetap seperti semula ada tanpa tempat. Juga tidak boleh diyakini bahwa Allah ada di salah satu arah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi As-Salafi, semoga Allah meridhoinya, dalam karya akidahnya yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata,
wala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru, tidak seperti makhluknya yang diliputi 6 arah penjuru tersebut. 6 arah adalah atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Sedangkan keyakinan sebagian orang yang menyimpang bahwa Rasulullah sampai ke suatu tempat yang merupakan pusat menetapnya Allah, ini adalah kesesatan yang nyata karena Allah ada tanpa tempat. Tidak perlu dihiraukan bahwa itu dimuat di sebagian buku yang salah, meskipun populer dan beredar di kalangan sebagian orang awam. Padahal di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kesucian Allah dari tempat. Mewaspadai dan memperingatkan orang tentang buku-buku tersebut adalah wajib. Di antara kitabnya yang berjudul Kitab Al-Mi'raj yang dinisbatkan secara dusta kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Oleh karenanya, wajib diberikan peringatan tentang buku tersebut dan buku-buku sejenis. Arasy yang agung diciptakan oleh Allah, tidak lain supaya menjadi seperti Ka'bah bagi para malaikat yang mengelilinginya. Para malaikat yang mengelilingi arasy ini sangatlah banyak jumlahnya, bahkan lebih banyak jumlahnya dari rintik hujan dan bilangan kerikil. Mereka mengelilingi arasy dan menghadap ke arasy sebagaimana kita, orang-orang mukmin dari kalangan penduduk bumi, menghadap ke Ka'bah dalam sholat dan mengelilingi Ka'bah serta mengagungkannya. Tidak ada hubungan antara Allah dengan Ka'bah sebagai tempat tinggal, sebagaimana tidak ada hubungan antara Allah dengan arasy sebagai tempat duduk atau tempat bersemayam dan semacamnya. Alangkah kejinya perkataan orang-orang Wahabi bahwa arah atas layak bagi Allah, sehingga Allah memperoleh kemuliaan darinya. Dengan ini, orang-orang musyabbihat tersebut telah menjadikan Allah memperoleh kemuliaan dengan salah satu di antara makhluknya. Karena semua arah yang ada adalah makhluk Allah. Sementara Allah ada sebelum adanya semua arah, sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah memperoleh kemuliaan dengan salah satu di antara makhluknya? Ini adalah dusta yang sangat keji. Hadirin, untuk menutup syarahan yang telah kami sampaikan, tujuan dari Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah dengan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban alam atas dan mengagungkan kedudukan serta derajatnya. Seindah mawar masih tetap berduri, Selembut kapas masih tetap berbiji. sekian dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.